Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Zati pasang pinggir kita. Kena main. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قدسي عن أبي ذر رضي الله عنه يقول سمعت أبو القاسم صلى الله عليه وسلم يقول إن الله قال يا عيسى إني باعث من بعدك أمة إن أصابهم ما يحبنا حمد الله وإن أصابهم يكرهون تسبوا وصبروا ولا حلم ولا علم كيف يكون هذا لهم ولا حلم ولا علم يا رب قال الله تعالى أعطيهم من علمي وعلمي أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hadirin sekalian, para sesepuh, para orang tua, para alim ulama yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Saya berdiri di atas bukan berarti lebih matang dari yang di bawah, tidak. Coba lihat buah pepaya itu, buah itu yang di atas sebagai buah yang matang. Ya, saya diminta untuk memberikan tausiah di kampung ini ya. Apa rumah kita? Baros Indah Permain, Masya Allah. Allah yang jumpakan kita. Sebetulnya saya tidak banyak keluar kampung sekarang dari rumah saya, Pak, karena saya sekarang lagi menyelesaikan lukisan Al-Quran 30 juz. Jadi saya lebih banyak di dalam rumah. Nah, cuman entah kenapa hati saya terbesit, saya harus datang ke kampung ini. Mudah-mudahan jadi asal bidaya. Amin. Jadi hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah Ta'ala memberi kita seorang nabi yang terbaik. Dialah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pemimpinnya seluruh nabi. Semua kebaikan nabi-nabi Allah Ta'ala bagi ke Rasulullah. Bagaimana tampannya Yusuf alaihissalam, itu tampannya baginda Rasulullah berbeda. Saya menyampaikan kalau Nabi Yusuf alaihissalam itu berdiri, lalu datang orang ganteng di sebelah Nabi Yusuf, itu orang ganteng terlihat jelek, ya, saking gantengnya Nabi Yusuf. Tapi kalau Rasulullah alaihissalam, gantengnya Nabi ini bercahaya. Subhanallah. Bila ada orang jelek berdiri di samping Nabi, itu orang jelek nampak ganteng juga, Pak. Itu kata guru saya, Pak. Masya Allah. Subhanallah. Bagaimana sahabatnya Ayub alaihissalam?
Nabi Sulaiman alaihissalam, bagaimana tawakalnya Ibrahim alaihissalam, ya. Bagaimana kuatnya Musa alaihissalam. Semua kebaikan nabi-nabi ada pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sempurna Rasulullah SAW. Mata yang paling indah yang pernah Allah ciptakan di dunia ini adalah matanya Rasulullah SAW. Alis Nabi itu Pak, indah tersusun rapi, bertemu. Rambut yang terbaik adalah rambutnya Rasulullah SAW. Khalid bin Walid dalam satu pertempuran jatuh topi perangnya. Lalu dia loncat dari kudanya, hampir dia terbunuh di hari itu. Dia selamatkan topi perang tadi, dia pun diambil. Lalu orang-orang bertanya, ya Khalid, kenapa kau mempertahankan topi perangmu itu daripada nyawamu? Dia katakan, kalian tidak tahu di dalam topi perangmu itu ada satu helai rambut Nabi Muhammad SAW, dan aku mencintai satu helai rambut itu melebihi cintaku kepada dunia beserta isinya. Kulit Nabi bercahaya. Kulit yang terbaik adalah kulitnya baginda Rasulullah SAW. Satu ketika Ummahatul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha hendak memasukkan benang ke dalam lubang jarum, tidak masuk-masuk, didekatkan ke kulitnya Rasulullah pun masuk. Oh, itu kata guru saya, bagaimana kulit Nabi? Keringat Nabi lebih wangi dari kasturi. Kalau saja Rasulullah SAW melewati satu jalan, orang-orang tahu pasti Muhammad baru saja melewati jalan ini. Kenapa? Wangi tubuhnya tertinggal di sana. Seumur hidup Rasulullah tak pernah punya bayangan. Allah tak izinkan bayangan kekasihnya diinjak oleh manusia yang lain. Dari lahirnya Rasulullah sampai wafatnya, kemanapun Nabi berjalan, Allah hantarkan awan khusus untuk menaungi Rasulullah daripada terpaan sinar matahari. Hebat Nabi. Ya. Sendalnya Rasulullah SAW itu pernah berjalan di Sidratul Muntaha. Ya Allah. Beda dengan sendal Nabi Musa AS ketika Nabi Musa hendak menerima Taurat di Bukit Tursina. Apa kata Allah? Ya Musa, lepaskan sendalmu, ini tempat suci. Ketika Isra Mi'raj, Rasulullah SAW hendak berwajah dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka dengan penuh adab Rasulullah melepaskan sendalnya. Lalu Allah katakan, ya Habibi kekasihku, pakai sendalmu. Maka coba lihat para muhibin Pak, kadang-kadang sendal Nabi itu ada di simbol kepalanya. Nabi kita Nabi yang terbaik. Bahasanya Rasulullah SAW adalah bahasa yang terbaik. Ya. Kota Makkah tempat kelahiran Nabi SAW adalah kota yang terbaik. Madinah adalah kota yang terbaik, tempat wafatnya Rasulullah SAW. Sahabat yang terbaik adalah sahabatnya Rasulullah SAW. Apabila ada satu saja manusia, apabila ada orang yang berani menghina sahabat Nabi, dia kafir, detik itu dia kafir. Iya Pak. Bila nanti ketemu orang Pak, dia hina sahabat Nabi, maka dia kafir. Terus bapak ibu ragu dia kafir, ibu pada bapak pun kafir. Sahabat radhiyallahu anhu wa radwan, Allah ridho kepada mereka semua dan mereka ridho kepada Allah. Keluarga yang terbaik adalah keluarganya Rasulullah SAW. Keturunan yang terbaik adalah keturunan yang Rasulullah SAW. Kalau ada orang yang dikatakan ini Sayyid, ini Habib, keturunan Nabi, muliakan dia, tidak usah dibahas. Betul ada ya Syekh, betul ada ya. Bukan urusan kita. Kalau dia berdusta itu urusan dia dengan Allah. Paham? Karena hati-hati Pak. Kalau kita membahas nasab orang, dan kita ragukan nasab orang, sama seperti kita menuduh orang tuanya berzina. Hati-hati. Ya. Tapi kalau orang ini Habib mulia, pernah suatu ketika Khalifah Harun Ar-Rasyid radhiyallahu anhu, orang datang kepada Harun Ar-Rasyid membawa sendal. Dia katakan, ya Amirul Mukminin, ini sendal Rasulullah. Itu hadis kira Amirul Mukminin Harun Ar-Rasyid mengambil asistennya, ambilkan satu peti emas.
Berikan sendal itu kepadaku, kau bawa satu peti emas. Nah, lalu orang berbisik, "Ya Amirul Mukminin, bukankah kau tahu itu sendal palsu?" Dia pendusta. "Saya tahu itu palsu, tapi saya tidak mau menghinakan sendal Nabi di hadapan orang banyak." Itulah. Jadi kita jangan main-main dengan Rasulullah SAW. Bahasa yang terbaik adalah bahasanya Rasulullah. Mata yang terbaik adalah matanya Rasulullah. Kulit yang terbaik adalah kulitnya Rasulullah. Darah yang terbaik adalah darahnya Rasulullah SAW. Jantung hati yang terbaik adalah jantung hatinya Rasulullah SAW. Fikir yang terbaik adalah fikirnya Rasulullah SAW. Keturunan yang terbaik keturunan Rasulullah SAW. Sahabat yang terbaik sahabatnya Rasulullah SAW. Dan umat yang terbaik adalah umat yang Rasulullah SAW. Kita ini bunda pernah diceritakan oleh Allah di hadapan seluruh nabi, Pak. Diceritakan di dalam Taurat, di dalam Zabur, di dalam Injil. Nanti akan datang satu kaum, akan datang satu umat. Begini ciri-cirinya. Umur mereka tak panjang, 60-70 tahun saja, tapi surga diharapkan dimasuki oleh kaum terdahulu sebelum kita masuk surga. Datangnya belakangan, masuk surganya awal. Hebat apa? Bahkan Nabi berkata kepada Allah, "Ya Allah, jadikan hamba sebagai umatnya Muhammad SAW." Nabi Musa yang seperti Bapak, Nabi Ibrahim ingin seperti kita semua. Apa keistimewaan ini umat? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan untuk seluruh manusia. Ukhrijat, dikhurujkan dari rahim ibumu ke dunia. Dikeluarkan dari rumahmu ke macam-macammu, dikeluarkan dari kampungmu ke kampung sebelah, dikeluarkan dari negaramu ke ujung-ujung dunia, Amerika, Eropa, Rusia. Di mana ada manusia? Lintas, di mana ada manusia? Ini umat-umat telah diperintah untuk bergerak ke sana. Hebat ini umat. Kalau saya di luar ada manusia, maka kita mesti berpikir mengirimkan jamaah untuk pergi berdakwah ke bulan. Tapi untung nggak ada manusia di bulan, betul kan? Kalau ada manusia di bulan sudah pasti ada restoran Padang ya di bulan. Ada rumah makan Padang di bulan itu. Saya tunjuk ke orang Padang itu bisa. Wah, orang PRW orang Padang. Saya kebetulan orang Minang juga. Tapi di Amerika ada manusia, di Eropa ada manusia, di Afrika ada manusia, di Eropa ada manusia, kutub utara ada manusia, kutub selatan ada manusia. Bapak ibu semua mesti berpikir, berdoa, "Ya Allah, pilihlah aku ya Allah untuk membawa agama ke ujung-ujung dunia." Amin. Pilihlah suamiku ya Allah untuk pergi berdakwah, lanjutkan kerja Nabi di Amerika ya Allah. Amin. Begitu. Suami jangan dikurung dalam rumah, Bu. Hari ini banyak bapak-bapak nggak bisa kemana-mana. Ikut tarekat, terikat dengan istri, terikat dengan dunia. Betul apa? Laki-laki ini kejayaannya di luar rumah, perempuan di dalam rumah. Kalau laki-laki terus-terusan di dalam rumah, lama-lama tertular sifat perempuan. Betul apa? Betul nggak, Bu? Akhirnya berdebat sama istri masalah ini, horden warnanya ini, oh ini saya. Masalah karpet, masalah bunga. Nah, maka bapak-bapak nih, mohon maaf ya, kita bergerak. Sekarang saya datang di sini, nanti bapak datang di Cibubur, insya Allah ya. Nah, saya undang datang ke Cibubur. Kita sering hijrah nusrah. Nah, maka hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk apa kita dikeluarkan? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ajak manusia kepada yang ma'ruf, cegah dari yang munkar. Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Bagaimana cara mencegah kemungkaran? Ajak orang sholat. Betul? Nah, tapi sebelum saya lanjutkan, boleh nggak saya bernyanyi satu lagu? Nyanyi satu lagu ya, tapi kita salawat semua ya. Kita salawat semua insya Allah. Tolong dong itu standing mic ya, Bang. Saya mau nyanyi lagu Ya Rasulullah judulnya. Tapi semuanya ikut bersalawat ya.
bagi kita dong. Masya Allah, Masya Allah. Kalau nyalain suara gitar dong. Coba belum. Nyalain dulu. Belum. Cici. Volume. Udah volume udah. Masya Allah. Mau sekarang kita rubahnya ya. Dulu. Jangan. Nungguin ya. Teruskan semua dakwah-dakwahmu, selawat dan beserta salamku untukmu ya Rasulullah. Siang-siang mencoba merayu, mengajak semua manusia bicara dari hati ke hati. Mari kita sholat, malam-malam menangis lagi, sibuk kepada aib sendiri. Semoga Allah pertemukan nanti denganmu ya Rasulullah. Sebentar, tolong sampaikan kali dong diamalkan. Jangan dirubah-rubah dong. Baik, tepuk tangan kalau sampai dulu, tepuk tangan. Ayo, di-setel dulu. Ini konser tanpa cek sound ini. Udah, jangan dirubah-rubah. Udah. Ya Rasul, salam alaika. Ya Nabi, salam alaika. Semua jawab ya. Ya Rasul, salam alaika. Baik, berarti kita nggak jadi bagi kita nanti ya. Saya lanjutkan terusnya ya. Saya nyanyi nggak usah main musik ya. Minta maaf. Coba kalau dikasih tahu tadi ada panggung, saya bawa gitar saya. Tapi nggak apa-apa ya. Mudah-mudahan niat saya menghibur sudah menghibur. Ya, ini ada kesalahan teknis sedikit sound. Intinya apa hadirin sekalian? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selama 23 tahun kenabian, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, apa yang Nabi lakukan? Dua saja. Siang hari Nabi memuji-muji Allah di hadapan manusia.
Malam hari Nabi memuji-muji manusia di hadapan Allah. Siang hari Nabi SAW berkeringat untuk dakwah. Malam hari Nabi menangis memohon hidayah. Ya. Tiap hari Nabi doakan, ya Rabbi ummati, umatku. Nabi mendoakan kita supaya kita selamat dunia dan akhirat. Nabi menginginkan kita bahagia hadirin sekalian. Dan yakinlah tidak ada kebahagiaan selain di dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Bapak Ibu coba lihat Bu, kalau ada teman-teman kita yang tidak sholat, coba deh, tidak pernah baca Al-Quran, dia tidak sholat, tidak baca Al-Quran, malang nasibnya Pak. Kasihan, wajahnya tak bercahaya, uangnya banyak, pangkatnya tinggi, popularitasnya luar biasa, tapi tak bahagia. Saya sudah berkali-kali jumpa miliuner orang kaya, tak bahagia, kaya tak bahagia. Nampaknya mereka bahagia, padahal tidak. Coba buka di Google, dicek negara-negara yang paling banyak penduduknya yang mati bunuh diri. Semakin kaya itu negara, semakin banyak orang yang stres, semakin banyak orang gila. Sebetulnya bukan karena dia kaya, tidak, tapi karena mereka jauh dari agama. Saya sering datang ke Bangladesh Pak. Nanti sudah 6 kali saya pergi dakwah ke Bangladesh. Bangladesh adalah negara termiskin di dunia. Mikirnya Pak, tidak apa-apa saya beringat. Kipas menggangguin. Ya. Tapi ternyata seorang profesor berkeliling dunia hadirin sekalian menyelidiki negara mana yang penduduknya paling bahagia di dunia. Ternyata nomor 1 Bangladesh. Padahal mereka miskin. Mereka bahagia bukan karena mereka miskin, karena di Bangladesh itu hidup agama. Di Bangladesh itu hadirin mulia, masjid-masjid mereka makmur. Laki-laki semua sholat di masjid, wanita-wanita menutup aurat. Saya minta maaf Pak, malu kita menjadi orang Indonesia kadang-kadang. Saya pernah di Saudi jumpa, di Bangladesh juga pernah jumpa dengan orang mengucapkan hal yang sama. Dia bilang, you know brother, we are Bangladeshi, kami orang Bangladesh poor, kami ini miskin secara harta. Bangladesh dikenal sebagai negara termiskin di dunia, tapi tidak satu orang pun perempuan Bangladesh yang diizinkan keluar dari Bangladesh untuk bekerja. Tidak ada tenaga kerja wanita Bangladesh di dunia. Dan Indonesia sampai hari ini masih tercatat sebagai negara pengekspor perempuan terbesar di dunia. Kita masih kalau ini ulama masih berpikir nih, kiai masih berpikir, kenapa wanita-wanita keluar? Karena laki-laki tak mau keluar. Laki-laki suka nonton TV di rumah. Ya. Ambil perempuan yang sibuk mencari nafkah. Nah, maka mudah-mudahan saya berpikir mudah-mudahan ke depan ini ada kebijakan pemerintah untuk memulangkan semua wanita-wanita muslimah Indonesia. Kasihan Pak, kita bekerja, kita datang, saya pernah dakwah ke Korea, ke Hong Kong, menangis mereka di sana, mereka tak bahagia di sana. Dia berkhidmat bekerja di sana di rumah orang-orang kafir. Masakin babi majikannya yang bukan Islam. Nah, mudah-mudahan di kampung itu tidak ada dikirim ke luar negeri ya. Amin. Tidak ada ya? Tidak ada ya, soalnya tidak ada. Kalau ada dipulangkan besok. Akhirnya kita susah, ini banyak di bapak-bapak jadi muda di sini. Perempuan-perempuan yang pernah kabur ke luar negeri. Ya. La ilaha illallah. Maka kembalikan semua umat kepada agama. Siapa saja yang mentaati Allah dan Rasulnya pasti bahagia. Siapa saja yang mentaati Allah dan Rasulnya pasti bahagia, semiskin apapun dia. Ya Pak. Siapapun yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya tak mungkin bahagia, sekaya apapun dia. Allah
segala-galanya, bilang Allah, hilang segala-galanya. Dapatkan Allah, dapat segala-galanya, hilang Allah, hilang segala-galanya. Tidak masalah kita hilang seseorang karena Allah, jangan sampai hilang Allah karena seseorang. Hilang suami karena Allah, tidak apa-apa. Hilang istri karena Allah, tidak apa-apa. Yang tiba, nggak ada di pernikahan beda agama ya, nggak ada cinta-cinta beda agama yang terjadi di kampung ini. Banyak modus-modus, pura-pura masuk Islam, punya anak, murtad lagi. Hati-hati. Tidak masalah kita hilang pekerjaan karena Allah, jangan sampai hilang Allah karena pekerjaan. Hilang pangkat dan jabatan karena Allah. Kira kalau ada calon-calon pejabat di sini Pak, jangan coba-coba memilih jabatan. Jangan coba-coba seluruh sana seluruh sini. Laknat Allah buat yang menyokok dan buat yang disokok. Mau nggak Pak jadi presiden? Mau, tapi dilaknat. Kalau diridhoi Allah nggak apa-apa. Dapatkan jabatan dengan perkara yang hak. Betul nggak Pak? Mau nggak jadi orang paling kaya di Indonesia? Tapi masuk neraka? Nggak apa-apa di dunia ini jadi keset kaki orang. Tahu sana, ini beli nasi barang, ya bos. Semua beli dengan ini. Miskin, terhina, tapi Allah sayang. Allah ridho, nanti mati masuk surga. Dunia ini sebentar saja, akhirat sebentar lagi. Dunia sebentar saja, akhirat sebentar lagi. Jangan tertipu oleh dunia, orang kaya. Jangan sombong. Orang kaya mati. Orang miskin jangan sedih. Ntar lagi mati. Kuburan orang kaya dengan kuburan orang miskin ada bedanya? Ada nggak di kampung orang kaya kuburannya ber-AC? Maka jangan bodoh-bodoh hati sekalian. Hidup di dunia ini singkat saja, sebentar saja. Masih ingat kemarin kita masih kecil Pak? Saya masih ingat seperti yang baru kemarin saya jalan ayam di kampung. Baru kemarin saya main kelereng. Baru kemarin rasanya saya sewakan komik di depan sekolahan Pak. Saya jual komik, saya jual komik Petro ini semua kan masih ingat. Itu zaman kita dulu 90-an ya. Biro Sableng, masih ingat ya? Itu baru kemarin Pak. Sekarang saya sudah berubah. Dan sudah punya cucu sekarang. Terlagi mati. Benar. Hari dunia nyata akhirat cerita. Setelah mati akhirat nyata dunia tinggal cerita. Jangan tertipu oleh dunia. Dunia ini dalam pandangan Allah tidak lebih berharga daripada 11 sayap nyamuk. Kalau saja harga dunia sama dengan 11 sayap nyamuk, kata Rasulullah SAW, wallahi, bersumpah lagi, orang kafir tak ada diberi walau setelah air. Jangan iri Pak, oh dia gak sholat, lebihnya banyak. Kucing dikasih makan, tikus dikasih makan, betul? Tapi beda Pak, kucing dikasih makan karena disayang, tikus dikasih makan karena dibenci, mau diracun. Kadang-kadang makanan tikus lebih mahal daripada makanan kucing. Makanan kucing itu cuma sisa-sisa makanan, tapi dia tahu dia dikasih makan karena disayang. Tapi tikus diberikan bakery, cheese, keju. Kucing tak perlu iri melihat tikus makan keju itu, karena di dalamnya ada racun, istidraj. Pernah satu ketika baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, semua kalau dengar nama Rasulullah semua salawat ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 10 orang bercurah-curah.
mengajak para sahabat. Mereka duduk-duduk di masjid. Ikut, kata Nabi. Ya. Mau kemana ya Rasulullah? Kalian mau mengenal dunia atau tidak? Mau ya Rasulullah. Ikut bareng-bareng. Kemana Nabi ajak? Ternyata ke tempat tumpukan sampah. Di sana ada bangkai, ada kotoran, ada bau busuk yang menjijikkan. Kata Rasulullah, hadhihi dunia, inilah dunia. Jadi jangan sedih bunda, ayahanda, abangku semua, kakak-kakak. Kalau kita minta dunia kepada Allah, Allah tak beri. Yang sedih. Di depan rumah bapak ibu ada sampah, sudah bau busuk mengganggu. Galak banyak. Tiba-tiba ada orang yang kita benci, ada musuh kita datang ketuk pintu rumah. Ada apa? Boleh aku ambil sampah? Kasih nggak? Kasih nggak? Kau bawa semua, ambil. Tapi ada orang yang kita sayang. Contohnya bapak ibu sayang sama saya. Lalu saya datang ke rumah ibu, assalamualaikum, waalaikumsalam. Saudari, boleh saya minta sampahnya? Paling bapak bilang, astagfirullah. Ada apa Ustaz? Kenapa? Kok minta sampah? Masuk ke dalam. Ada yang sudah bersiapkan lebih baik daripada sampah. Paham? Jadi kalau kita tadi diberi dunia oleh Allah, bukan karena Allah benci. Karena Allah sudah menyiapkan kita sesuatu yang lebih baik daripada dunia, itu syurga. Apakah tidak cukup berita syurga kepada kita, untuk kita? Padahal harus sekalian, kehidupan di dunia ini sebentar saja. Sedikit kenikmatan yang sedikit dunia ini. Pak, air ini kalau satu gelasnya nikmat ya, bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Itu cara minum Nabi. Kalau satu gelas nikmat, tapi kalau saya dihidangkan satu ember air, cuma habisnya. Air yang ternikmat jadi masalah. Kopi itu semakin kecil gelasnya semakin nikmat. Kopi itu kalau dikasih gelas besar hilang harga dirinya, hilang wibawanya. Betul nggak? Betul. Coba pergi ke kopi shop itu kopi yang gelasnya itu 60.000 satu gelas itu. Espresso, sama nama. La ilaha illallah. Nah, jadi hadis sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan di dunia bukanlah kehidupan yang sesungguhnya. Mau tahu pertanyaan dengan akhirat, kata Nabi, celupkan ujung jarimu ke samudra yang luas dan lihatlah air yang ada di ujung jari kalian. Hadhihi dunia, itulah dunia. Ini dekat sama laut sini ya, tak jauh kan? Kapan-kapan bapak ibu pergi ke laut, amalkan hadis Nabi itu, celupkan jari ke laut, lalu lihat air yang menempel di ujung jari kalian, kata Nabi, itulah dunia. Hari ini orang berebut tetesan air mengabaikan samudra yang luas. Tahu nggak? Satu kursi yang kepengen banyak, habis uang puluhan miliar itu dapat kursi. Bagi saya itu perkara yang tidak bisa dicerna dengan akal sehat. Mesti jabatan itu bukan untuk diperbutkan. Jabatan itu adalah pemberian Allah, bukan diperbutkan. Betul? Hah? Betul. Nanti coba sudah. Harus berlain. Allah, bunda, jangan terkesan oleh dunia. Saya kasih tahu, jangan terkesan oleh dunia. Dunia sementara, akhirat selamanya. Dunia ini tempat meninggal, bukanlah tempat kita tinggal. Kita semua kan kembali padanya. Sedih
sementara, bahagia sementara, sakit sementara, sehat bagus orang-orang ini ya. Cantik sementara, tampan pun sementara, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Jangan bilang akhirat sementara juga, nggak connect namanya itu ya. Tapi dia bilang, Ustaz, memang cantik sementara Ustaz, tapi aku jelek itu dari dulu desa. Jelek pun sama. La aisha, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Aku pastikan, kata Rasulullah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Tidak ada kehidupan, dengarkan baik-baik, tidak ada kehidupan dengan Nabi kecuali kehidupan akhirat. Kehidupan di dunia ini fata morgana, fana, panggung sandiwara. Dunia ini cerita apa kan? Ibu pernah nonton sinetron nggak? Ibu pernah nonton sinetron Indosiar nggak? Pagi-pagi itu ada teksnya jadi lagunya. Jika luka tangis air mata, nah itu lagu saya. Nah, itu saya nyanyi itu Pak, sama Opik, sama Mas Opik ini. Itu sinetron, orang kaya di dalam sinetron belum tentu orang kaya di luar sinetron. Ada pengemis di dalam sinetron. Ibu kalau mau tahu siapa dia aslinya, pergi ke lokasi syuting. Saya tinggal di Cibubur, di samping rumah mereka, rumah saya itu banyak orang syuting sinetron. Kadang Pak, sinetron itu, Masya Allah, dia jadi raja mahkota, duduk di sebelah sana di dalam film. Pas mati kamera, ternyata disuruh sama bos, kau pergi sana dulu sebentar dulu. Siap bos. Tanya bukan siapa-siapa. Paham? Jadi hari ini orang kaya di dunia, belum itu orang kaya sesungguhnya di akhirat. Dan Sayyidina Ali karamullah wajah, sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah seperti orang yang sedang tertidur, bermimpi. Kapan dia terbangun? Ketika dia masuk ke dalam kubur. Ntar lagi ini, jadi kalau saya lihat wajah-wajahnya lama lagi. Apalagi di atas panggung. Nggak sampai 100 tahun lagi, betul ya? Nggak usah takut mati. Lamaan 100 Pak. Lamaan. Bapak-bapak mau didoakan umurnya berapa Pak? Mau nggak 300 tahun? Kalau umur kita 300 tahun sendirian Pak, teman-teman udah mati semua. Siapa mau berteman sama kita? Invite orang di Facebook ada terima 300 semua. La ilaha illallah. Dunia ini tempat bersusah payah. Dunia ini tempat menangis. Dan Allah sayang kepada umat Rasulullah SAW. Apa buktinya? Salah satunya Allah tak beri kita umur yang panjang karena Allah tidak ingin melihat kita terlalu lama bersusah payah di dunia. Allah tidak ingin melihat kita terlalu lama menangis di dunia. Dunia ini tempat penipuan, tempat pengkhianatan, betul nggak? Tempat sakit hati. Orang kaya susah dengan kekayaannya, orang miskin susah dengan kemiskinannya, pejabat susah dengan jabatannya, artis susah dengan popularitasnya. Itu artis-artis banyak yang stres, benar, bukan bahagia. Cuma ada artis Hollywood banyak yang lebih banyak tabrakan mobil di jalan, dan mobil kehadiran banyak makan obat, tak bahagia mereka. Nah, tapi coba di sini semua bahagia kan? Ini kita lihat tanya-tanya di sini bertanya, ada duit nggak? Nggak ada kan? Duit nggak ada. Tapi kenapa masih di situ? Ada Allah mah. Oh, la ilaha illallah. Orang yang beriman itu di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Buat apa susah? Susah itu menangis semua. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang.
Betul nggak? Ada istri senang, tak ada istri senang. Ini banyak jomblo nih. Istri 1, 2, 3, 4 senang. Nah, kita tahu kan? Bu jangan marah, Bu, itu cuma bercanda. Bercanda Bu. Dulu kalau orang ngomong itu apa lah? Yang di atas nggak berani, yang di atas cuma senyum doang. La ilaha illallah. Dapatkan Allah, dapat segala-galanya. Bilang Allah, hilang segala-galanya. Apa saja yang Allah kehendaki terjadi, pasti akan terjadi. Dan apa saja yang Allah kehendaki tidak terjadi, tidak akan terjadi. Jangan takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Jangan meminta kepada siapapun kecuali kepada Allah. Jangan berharap kepada siapapun kecuali kepada Allah. Semakin besar harapan kita kepada makhluk, maka semakin besarlah kekecewaan yang akan menghantam kehidupan kita. Berharap sama suami pasti kecewa, berharap sama istri pasti kecewa, berharap sama orang tua pasti kecewa, berharap sama anak pasti kecewa, bahkan berharap kepada diri kita sendiri pun kita pasti kecewa. Maka berharaplah hanya kepada Allah. Apa tanda orang berharap kepada Allah? Dia tak lagi kecewa. Ibunda, hati ini penting dibersihkan. Bersihkan hati dari segala penyakit hati. Tidak ada iri, dengki, hasad, dendam. Please. Mau masuk surga enggak? Siapa yang tahu yang pengen masuk surga angkat tangan? Coba lihat, yang pengen masuk surga angkat tangan. Yang tinggi. Oh, yang tinggi. Jadi enggak pengen masuk. Ya, semoga yang angkat tangan masuk surga. Dan yang nggak angkat tangan masuk surga juga. Kasihan juga. Ya, ada satu doa biar kita bisa masuk surga. Tolong ikuti. Ya Allah, aku memaafkan semua orang yang zalimiku. Tolong ampunkan dosa mereka. Bisa nggak doa ini tiap malam sebelum tidur? Bunda, punya musuh nggak? Banyak. Ada nggak orang yang sudah berbulan-bulan tak kita tegur sapa sama dia? Ada nggak orang yang kita benci, pokoknya nanti ketemu di kubur ya? Ada. Ada nggak orang yang utang nggak bayar-bayar? Banyak. Atau nggak bayar utang banyak? Allah, disita mobilnya ada juga. Bunda, ini rujukannya apa? Amal ini adalah amal ahli surga. Suatu ketika Rasulullah SAW dengan sahabat hidup di masjid habis sholat subuh. Lalu Nabi bertanya kepada sahabat, kalian mau ahli surga? Mau ya Rasulullah. Masuk satu orang sahabat tua, jenggotnya sudah memutih dan meneteskan air bekas wudhunya. Kalau dia masuk meletakkan sendal dengan tangan kiri yang satu tempat, masuk masjid kaki kanan, kemudian dia sholat 2 rakaat itu masjid. Kata Rasulullah, dia ahli surga. 3 kali Nabi katakan orang itu ahli surga. Maka seorang sahabat penasaran apa amalannya. Setelah 3 hari diselidiki, ternyata tidak ada amalan yang luar biasa. Semua biasa-biasa standar. Sholatnya biasa, baca Al-Qurannya biasa. Lalu penasaran dia tanya, apa amalanmu? Sehingga Nabi mengatakan kamu ahli surga. Dia jawab, aku selalu membersihkan hatiku. Sebelum tidur aku berdoa. Kurang lebih mana doanya seperti tadi. Ya Allah, aku memaafkan semua orang yang zalimiku, orang yang jahat kepada aku. Tolong ampunkan dosa mereka. Orang yang mampu membalas kejahatan dengan kebaikan, mereka lah orang yang kekasih-kekasih Allah yang berjalan di muka bumi. Kalau membalas kebaikan dengan kebaikan biasa. Yang luar biasa itu akhlakul azimah, akhlaknya para nabi membalas kejahatan dengan kebaikan. Rasulullah SAW diludahin hari-hari, diludahin sama
Suatu hari yang mulia tidak ada. Lalu Nabi tanya, mana orang muda itu? Dia sakit ya Rasulullah. Apa yang Nabi fikirkan? Apa haknya orang sakit? Lalu Nabi lah orang yang pertama menyebut dia, langsung asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada satu orang Yahudi, pendeta Yahudi, akhirnya masuk Islam. Dia membaca ciri-ciri kenabian Rasulullah SAW. Semua ada, satu yang belum dia buktikan. Ciri-ciri para nabi senantiasa membalas kejahatan yang kebaikan. Lalu Rasulullah meminjam uang kepada dia. Sebelum hari waktu tagihnya dia telah datang, menarik Nabi dari belakang, ditarik. Muhammad, bayar hutangmu. Di depan Sayyidina Umar, di semua sahabat Umar langsung berteriak dan hampir pukul dia. Kata Rasulullah, tahan tanganmu wahai Umar, bayar hutangku kepada dia dan berikan tambahan, lebihkan bayarnya sebagai tanda permohonan maafmu dalam hari ini. Langsung dia ucap syahadat, ini betul Nabi. Aku hanya membuktikan, mencari bukti apakah dia betul-betul Muhammad Nabi atau tidak. Jadi akhlaknya Rasulullah itu apa yang paling hebat? Suka membalas kejahatan dengan kebaikan. Rasulullah SAW mendengar kabar pamannya yang tercinta Sayyidina Hamzah adalah dibunuh oleh Wahsy, kemudian disobek jantungnya, kemudian dikunyah setelah itu jantungnya Wahsy karena Sayyidina Hamzah ayahnya hidup, meninggal di tangannya Sayyidina Hamzah itu dalam satu jihad. Ketika mendengar paman beliau syahid dibunuh oleh Wahsy, apa doanya Rasulullah sambil menangis? Ya Allah, berilah hidayah Wahsy. Ya Rasulullah, jantungnya pamanmu dikunyah sama Hindu. Ya Allah, beri hidayah Hindu. Tak ada nabi yang mendoakan laknat untuk Nah, maka mulai hari ini Pak, kalau ada orang yang menyakiti kita, itulah kesempatan terbaik kita untuk berdoa kepada Allah. Ya Allah, berikanlah kebaikan kepada dia. Ya Allah, maafkan kesalahan dia. Ya Allah, jangan gara-gara dia menzalimi aku dia nanti masuk neraka. Ya Allah, kasihan ya Allah. Ya Allah, jangan gara-gara dia berhutang kepadaku nanti dia masuk neraka. Ya Allah, aku ikhlaskan hutang dia kepadaku. Bisa nggak? Oh ya, berat hutang nih. Mahal 250 juta hutang Ustaz. Ada yang komen itu tadi gini, di mana mau memaafkan Ustaz 250 juta hutangnya katanya. Allah Akbar. Tapi memang mudah. Kalau kita mudahkan orang, Allah akan mudahkan kita. Kalau kita maafkan orang, Allah akan ampuni kita. Insyaallah ya. Ibu-ibu, kalau ada marah sama suami, jangan hilangkan kebaikan suami. Karena nanti banyak penduduk neraka Jahannam. Ketika Nabi Isra Mi'raj, dia lihat oleh Rasulullah adalah wanita. Ditanya sama Jibril, apa salahnya kaum wanita ini? Ternyata mulutnya tak bisa kontrol kalau emosi. Kalau dia marah kepada suaminya selalu terucap kalimat, tak ada kebaikan di dirimu yang kulihat. Hati-hati. Orang jahat itu siapa? Orang yang apabila dia marah, dia lupakan semua kebaikan kita. Kemudian dia bongkar aib kita. Kalau tak temukan aib kita, dia fitnah kita. Sudah. Jadi bola. Kalau ada masalah rumah tangga, kalau mau berpisah saja baik-baik, tutupi aib. Tidak usah buka aib suami. Kalau bercerai itu halal, itu solusi dalam Islam. Kalau memang sudah tidak bisa lagi, ini orang laki ini nggak mau sholat, ada yang mabuk, zina, ada semua, udahlah, ibu ajukan full ke pengadilan agama, tutup aibnya, adukan ke hakim saja. Insyaallah, oke? Karena membuka aib itu dosanya besar. Dalam Islam itu diperintah kita menutup aib saudara muslim kita. Siapa menutup aib saudara muslimnya, Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Kalau Allah sudah menutup aib kita, Allah yang maha besar. Jangankan suami, anak, istri, jangankan teman-teman, malaikat nggak tahu aib kita. Nanti di akhirat kita dibangkitkan, malaikat heran, ini orang nggak punya aib, ini orang nggak punya dosa. Kenapa tidak punya dosa? Bukan dia tak punya dosa, tapi Allah telah menutupi semua aibnya. Karena selama di dunia dia suka menutupi aib orang lain. Ada seorang ulama hadis yang saya dengar dari Buya Yahya.
ada satu orang kecelakaan, dia khilaf, akhirnya dia hamil. Laki-laki lari dari sini. Aib keluarga, aib kampung. Lalu dia datang kepada ulama tadi mengadukan dosa dia setelah berbuat nista. Maka ulama tadi berpikir bagaimana cara menutupi aib wanita tadi. Maka dia bilang, kamu mondok dulu di sini sampai anak lahir. Maka dibuatlah sebuah cerita bahwasanya orang ini perempuannya hamil dalam pernikahan, bukan di luar nikah. Setelah lahir, maka datang diantarkan dia pulang ke rumah. Orang tua kaget, ternyata dia punya cucu. Dia bilang, anakmu telah dizalimi orang. Itu suami yang menikahi dia telah pergi entah kemana. Mau dicari kemana? Nasab anaknya jelas. Mengarah ke siapa? Yang jelas apa yang dibuat ulama al-hikmah tadi, dia buat fikir yang dahsyat bagaimana menutupi aib wanita tadi. Ini semua cerita dari apa ya? Jangan sampai nanti ada kita lihat aib kita senang. Ya, jadi ibu-ibu nih ya, maaf ya, kalau sudah berbisik-bisik, semakin pelan ngomongnya itu semakin akurat informasinya. Itu dia volume suara itu Pak itu menentukan pentingnya berita itu. Betul nggak? Karena itu video yang viral tuh. Apa dibicarakan? Tutup aib orang. Kita punya aib juga dan orang juga punya mulut. Cukuplah dosa-dosamu, aib-aibmu, menghentikan lisanmu untuk bicarakan aib orang. Paham enggak? Nanti akhlak Nabi nih, mulai Nabi kita ingatkan nih. Stop gibah. Di kampung kita ini 100% perempuan yang anti gibah. Siap? Anti gibah. Kalau ada orang gibah, kata jangan ikut-ikut. Ibu-ibu maaf ya, ada orang bergunjing di depan ibu. Ibu gak ikut. Ibu cuma nguping aja. Sambil nguping lalu. Itu dosanya sama, Bu. Paket. Dosanya sama itu. La ilaha illallah. Tutupi aib orang lain. Ya, stop gunjing apalagi fitnah. Fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Apakah hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di hari yang mulia ini sudah mulai masuk Rabiul Awal ya. Bulan Maulid, satu dunia bergembira dengan hari lahirnya baginda Rasulullah SAW. Bapak Ibu lihat pakaian saya, ujung rambut, ujung kaki itu sepanjang tahun seperti ini, Pak. Maaf, bukan hari Maulid aja. Di orang tanya Bang ini merayakan Maulid Nabi kan? Tiap tahun. Saya bilang saya rayakan Maulid Nabi setiap detik hembusan nafas saya, bukan tiap tahun. Paham? Jadi kalau ada orang anti Maulid, apa maksudnya? Yang kamu anti itu yang mana? Apa? Kalau bilang ritual kita buat acara semacam ini, kemudian ada kali perut, ada perempuan dangdutan, itu baru haram. Paham? Selama majlis kita tadi kan kata sambutan Pak RT, Pak RW. Habis kata sambutan baca Al-Quran. Habis itu tausiah, sirah nabawiyah. Ada pori tadi kan? Kan nggak ada dangdutan, nggak ada tadi kan, sebelum saya datang nggak ada. Nah, berarti ini aman. Hatur ada ya? Mana tukang hatur masih ada nggak? Mana pukul haturnya masih ada? Sini kamu, aku nggak jadi pakai gitar, pakai hatur aja kita lihat sini. Mana haturnya? Aku punya hatur, tepuk tangan hatur. Hatur dulu. Subhanallah. Di mana? Di sana aja kali ya, di sana aja. Pukul di sana aja, pukul di sana. Pukul RW. Allahu Akbar. Baik, sebelum saya close nih, ada beberapa perkara penting kesimpulannya. Yang pertama, ada beberapa ciri-ciri orang baik dalam pandangan Allah. Ingat Bunda, ingat ya. Yang pertama, orang baik hatinya baik. Hatinya apa? Keluar masjid jadi apa? Masuk toilet jadi apa?
berhentilah minum tangan kiri, minum tangan kanan. Kalau tak sengaja ibu-ibu masuk toilet kaki kanan, mundur lagi. Astagfirullah. Pasti ibu tak baca doa. Berpelukan sebelah kanan. Kemudian sunnah Nabi SAW yang paling dicintai Allah, sholat di awal waktu di tempat azan dikumandangkan. Buat laki-laki di mana sholatnya? Ibu-ibu boleh di masjid, tapi lebih baik di mana? Di rumah. Boleh nggak bapak-bapak sholat di rumah? Sholat sunnah boleh. Tapi kalau sholat fardu, Pak, minta maaf Tuan Guru Ajengan, tolong diingatkan lagi umat ini. Nabi pernah marah dan mengancam. Kata Nabi SAW, sungguh aku ingin kumpulkan pemuda-pemuda, dan aku akan perintah mereka mengumpulkan kayu bakar untukku, dan aku akan mendatangi laki-laki yang sholat fardu di rumah-rumah mereka, dan aku akan membakar rumah mereka. Bacakan hadis itu bolak-balik. Itu di Riyadhus Shalihin ada, mutakam hadis ada, kalau tidak amal ada. Bacakan bolak-balik supaya satu kampung laki-laki mendengar Nabi marah ketika melihat kita sholat di rumah. Betul nggak? Saya mendengar hadis itu 23 tahun lalu, Pak. Masih mental saya, Pak. Masih pacaran, saya di Bali. Saya ikut iktikaf 3 hari sama teman-teman jamaah tabligh. Kalau dia baca ta'lim, saya dengar, oh, Nabi marah rupanya ya. Dan waktu itu saya langsung bersumpah, demi Allah, aku tidak akan tinggalkan sholat 5 waktu di masjid sampai aku mati, ya Allah. Atau saksi Allah, aku bersumpah dengan namamu, tak akan tinggalkan sholat 5 waktu di masjid sampai aku mati. Musuh tanda gitu, Pak. Tapi kan sampai mati lah, lama kali, Pak. Kalau nanti petang kau mati sampai nanti sore saja. Kalau besok kamu mati sampai besok saja. Kok mudah tahu, Pak? Panjang kali angan-angan itu. Berapa banyak kita lihat orang yang ingin bangun rumah, tahu dia mati sebelum rumahnya selesai. Berapa banyak kita dengar orang yang beli mobil, pengen beli mobil, tahu mati sebelum punya mobil. Ada yang ingin menikah, sudah digas juga. Di tempat undangan, dia terima di pesan, belum dijak kabur mati. Maka berhentilah sholat di rumah. Dengan satu langkah ke masjid, mengangkat 1 derajat, 1 langkah mengukur dengan satu dosa. Saya bayar. Kalau bukan uzur, mama lagi macet di jalan itu nggak mungkin kita tinggalkan mobil di jalan tol kan? Itu kita tahan uzur. Jos, udah sumpah nih, tinggal mobil lah. Biar kita jadi masalah juga gitu. Agama itu mudah. Bahkan sholat di atas mobil pun boleh. Tapi tetap berjamaah. Kalau saya sholat di mobil, saya tetap azan, tetap iqamah. Berjamaah ada yang isi di samping, dengan anak di belakang. Bisa. Kalau masuk datang terus datang orang dari itu tahu sudah selesai sholat sendirian, datang temui orang, Pak, kembali saya berjamaah, Pak. Jangan sholat sendirian, rugi kita sholat sendirian. Kalau sholat sendiri dapat 1 juta, dapat berjamaah berdua dapat 27 juta, gimana? Oke, saya tidak cinta, cukup 1 juta cukup lah, Pak. Aku udah orang sederhana banget ya. Kau ini bodoh, bukan sederhana. Urusan dunia di Pandeglang harganya 10.000, di Tanah Abang 8.000, ke Tanah Abang 7.000, baru cuma beda 20%. Kenapa bilang urusan akhirat kita tidak peduli? Urusan dunia kita mati-matian, mendapat keuntungan sedikit kita rela menangis bersopai berteriak. Tapi urusan akhirat sedikit saja melangkah ke masjid, tak mau. Kalau ingin baik di kampung, target di mana kepala desanya? 100% laki-laki sholat di masjid itu bersusun menjadi kepala desa. Salah ya? Siap bilang tuh ya. Bang, ide. Abang musyawarah dengan ulama, dengan kepala adat, bikin musyawarah, bikin sebuah peraturan kampung. Ini dibuat di Karangasem. Ini saya contohkan, dibuat di Karangasem. Siapa saja yang tidak 5 waktu di masjid diberikan sanksi. Betul. Kalau mati suruh dari kuburan sendiri. Maknanya dia tak diurus di orang kampung, dilarang menghadiri jenazah kecuali keluarga dekat situ.
Betul Pak, orang yang sholat di masjid di Karangseng di kecikan Islam itu sehingga sholat subuh di kampung itu seperti sholat Jumat. Orang kalau nggak sholat, kalau Allah turunkan azab ke rumah mereka, maka kita kena berbahaya mereka ini. Orang kalau tidak sholat, dia bukan meruntuh masjid, dia meruntuh agama. Agama kita diruntuh, kok kita diam saja? Itu kepala kampung ditanya, orang kita ditanya. Ketuk pintu semua rumah. Tanya sama dia, kau masih di warga juga? Kalau kau mau sholat di masjid, kau pindah kampung saya. Cabut KTP. Kau mau ganti agama mau aja, ganti agama. Karena kalau orang non-muslim bermaksiat, Allah akan turunkan azab. Maaf. Kalau non-muslim dia bermaksiat, Allah akan turunkan azab. Tapi kalau Islam bermaksiat, Allah segerakan azabnya di dunia. Maka yang akhirat di tempat-tempat majoriti Islam yang banyak ulamanya, semakin banyak alim ulamanya, semakin banyak pesantren, semakin banyak musibah di tempat itu. Kenapa? Tidak sama orang alim bermaksiat dengan orang bodoh bermaksiat. Jadi kalau ingin baik kampung ini Pak, target 5 waktu sholat subuh seperti sholat Jumat. Kenapa? Coba dipikirkan bagaimana cara memakmurkan masjid. Insyaallah Pak ya? Ya. Tapi di Bali itu ada satu masjid kami namanya Baitul Makmur. Maaf, bukan berbangga-bangga, tidak sampai dapat penghargaan dari MURI sebagai masjid termakmur di Indonesia. Itu kenapa? Karena berpikir Pak. Itu tiap hari jamaah tadi berkeliling misalnya itu rumah-rumah orang yang tak akhirnya yang nggak mau datang rumahnya dijual rumahnya. Pindahnya laku kata tiap hari datang, assalamualaikum, kita saudara Pak, karena kalimat la ilaha illallah, dia jual rumahnya Pak, pindah. Ya. Datangi dengan kasih sayang, libatkan anak-anak muda untuk memakmurkan masjid. Insyaallah ya. Atur tadi sudah siap belum? Aduh, kita gini ya. Mau nyerah request lagu apa nih? Coldplay? Allahu Akbar. Allah. Udah. Coba dipukul lagu coba pakai dengar. Coba kalian nyanyi sendiri coba. Salawat satu salawat kita dengar hadronya. Ini kalau bagus hadronya kita bawa masuk TV insyaallah. CCTV. Ayo. Udah. Yo, mulai. Cek Pak. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu
Ya mudah-mudahan nanti kita bikin lagi acara hadroan yang bagus. Kita cek soundnya sama tim saya juga. Saya banyak lagu-lagu religi sebetulnya. Cuman karena kita mungkin salah teknis karena belum cek sound gitar, maka saya jadi gitar. Ya minta maaf. Tapi yang jelas sekarang ini bagus hadronya. Saya dengar ukuran hadronya, insya Allah nanti kalau ada lomba hadro nasional daftarkan mereka. Insya Allah ya, ini bagus. Nanti kalau ada kesempatan rekaman direkam sehingga abadi dari kampung ini ada grup hadro yang karyanya bisa dikenang satu dunia. Amin. Baik hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, waktu terus berjalan dan saya masih ada majelis setelah ini. Ya, perbaiki sholat, Allah perbaiki kehidupan kita. Siapa saja yang memperbaiki sholatnya tanpa sadar dia sedang memperbaiki kehidupannya. 5 janji Allah kepada orang menjaga sholat 5 waktu. Di dunia Allah berkahi rezekinya, di kubur dibebaskan dari siksa kubur, terima catatan amal dari sebelah kanan, melintasi sirat sebelah kiri dan masuk surga tanpa hisab. Paham? Berkah pada rezeki seperti manis pada gula. Untuk apa kita punya gula banyak tapi tak manis? Untuk apa kita punya harta berlimpah ruah tapi tidak rasa tidak berkah? Nah, maka keberkahan rezeki harus kita dapatkan dengan menjaga sholat. Cintai ulama, muliakan para ulama, jangan digibah. Daging ulama beracun. Orang yang coba-coba menghina ulama nanti bahaya hidupnya. Kalau ingin menjadikan anak kita ulama, cintai para ulama. Dan orang yang suka menghina ulama, jangan bermimpi anakmu akan jadi ulama. Kemudian zikrullah, bahasa lisan yang zikir, tawadukkan hati, jangan sombong. Orang sombong diharamkan mencium bau surga. Coba ikuti kalimat ini semuanya ya. Sebaik-baik saya, lebih baik orang lain, seburuk-buruk orang lain, lebih buruk saya. Coba ulang. Ya, jangan kembali-kembali. Tadi ada yang terdengar tuh. Seburuk-buruk saya, lebih buruk orang lain. Kan begitu. Itu sombong namanya. Paham? Muliakan semua orang tua karena mereka lebih dulu beramal soleh dari kita. Saya anak muda karena kita lebih dulu bermaksiat kepada mereka lebih baik. Ya. Kemudian ikhlas, orang ikhlas dipuji tak senang hati, dibuli tak sakit hati. Ya. Orang ikhlas itu dipuji tak terbang, dicaci tak tumbang. Orang ikhlas itu tak terkesan dengan kata orang. Apa kata orang terserah. Tangan kita cuma 2, mulut orang miliaran banyaknya. Tak mungkin kita menutup mulut semua orang, tutup saja telinga dan teruskan berjalan sampai berjumpa dengan Allah. Kalau kita dihina orang, tak perlu klarifikasi, tak perlu menjelaskan dirimu kepada semua orang, kata Sayyidina Ali karena wajah. Karena orang mencintaimu tak perlukan itu, dan orang membencimu tak percaya itu. Jadi kalau dihina orang nih, Pak Kepala Desa, gak usah diluruskan, biarkan saja. Tak seluruh orang harus sayang sama kita. Tak semua orang harus mencintai kita. Kadang ada orang sayang, kadang ada orang benci. Tapi kenikmatan itu bukan ketika disayang, tapi ketika kenikmatan adalah ketika menyayangi. Kebahagiaan itu adalah ketika mencintai, bukan dicintai. Paham? Maka ibu berdoa sama Allah, ya Allah, tanamkan rasa cinta di hatiku kepada suamiku. Jangan doa seperti ya Allah, tanamkan rasa cinta di hati suamiku kepadaku. Nampaknya baik doa itu. Tapi kalau suami ibu cinta sama ibu, ibu tidak gimana? Setiap dia datang mualirnya. Ya? Maka kebahagiaan itu adalah ketika mencintai, bukan ketika dicintai. Terserah ya Allah dia mau cinta sama aku atau tidak, yang penting aku bahagia mencintai dia. Itu dong. Paham? Nah, dia kan pengen egois, pengen dicintai, tapi kita tidak mencintai dan tidak akan nikmat hidup dengan orang tidak kita cintai. Kenikmatan itu adalah hidup bersama kekasih hati kita yang kita cintai. Kenikmatan adalah ketika kesengsaraan itu adalah ketika membenci, bukan ketika dibenci. Jadi bila ada orang membenci sama kita, yang susah itu dia, bukan kita. Biarin aja. Ya, biarin aja. Doa saja Allah, bersihkan hati saudaraku. Kemudian yang terakhir hadirin sekalian, sebelum kita mati, buatlah persiapan. Tanamkan kalimat tauhid la ilaha
illallah ke dalam hati kita. Tak ada yang pasti dunia selain mati. Capres belum tentu jadi presiden. 2024 ada pemilihan presiden. Bapak Ibu jangan ribut masalah itu, oke? Jangan berantem masalah pilpres. Karena siapa yang jadi pilpres kalau orang tuliskan di lauh mahfuz, siapa yang jadi presiden? Kita pilih saja langsung, umum, bebas, rahasia. Ya, kecuali jurkam itu seperti apa? Karena dia dibayar kan untuk mempromosikan orang itu. Tapi kalau antum hanya orang biasa saja, sudah fokus dengan diri masing-masing. Waktunya pencoblosan, coblos karena Allah. Bila pilihan menang, istighfar. Bila kalah, sujud syukur. Alhamdulillah kita terbebas dari hisab. Cabut belum tentu jadi gubernur, cabut belum tentu jadi bupati. Tapi kalau camat gimana? Calon mati pasti mati. Orang kaya mati. Orang miskin, raja-raja. Baik. Siapa yang paling keras teriak matinya, insya Allah paling banyak umurnya, paling banyak rezekinya. Yang gak itu teriak mati duluan. Insya Allah ya. Kita tes. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, yang di belakang mati. Pengajian di belakang dulu ya, sambil ngobrol lagi. Yang di samping mati, yang di tengah mati, yang ceramah mati. Wahai manusia, jangan engkau tertipu daya oleh dunia yang fana sebagai tempat ujian bagi kita. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, orang gendut mati, orang kurus mati, orang cantik mati, orang ganteng mati. Semua pergi menghadapi ilahi. Dunia yang dicari tak ada yang berarti. Dunia yang dicari takkan dibawa. Baik, minta maaf itu dari saya. Masya Allah. Sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya, selumuk-lumuknya ikan pasti ada tulangnya. Ambil dagingnya, buang tulangnya. Ambil yang baik, buang yang buruk. Ambil yang jernih, buang yang keruh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nurul Mustafa mala'al akwan, mala'al akwan, Habibi Muhammad, 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 khairul mursalin. Nurul Mustafa, Nurul Mustafa, Nurul Mustafa, Nurul Mustafa, mala'al akwan, mala'al akwan, Habibi Muhammad, Allah Muhammad, Muhammad, khairul mursalin. Allahul Jalal a'takal jamal, Allahul Jalal a'takal jamal, ya syamsal kamal, ya nural aini, Habibi Allah Muhammad, Muhammad, Muhammad.